Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,71% ke angka 8.584. Setelah video ini kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten dan secara teknikal status sudah mulai membaik dan ternyata BlackRock dan Goldman Sachs masih terus masuk akumulasi sepanjang tahun 2025 ini. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang hari ini naik arah sedang mendapat restu untuk right issue. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama saya akan coba analisa hari ini adalah saham Inet. Dan untuk video malam ini juga maaf suara saya juga masih belum sembuh total, jadi maaf agak serak sedikit. Dan semalam memang YouTube bermasalah sehingga pada saat di-upload tidak bisa langsung di-post. Jadi karena itu video semalam agak telat. Dan hari ini bisa kita lihat untuk Inet hari ini naik 24% lebih arah ke harga 855. Secara teknikal jika kita lihat Inet sebenarnya masih oke, masih bergerak tren. Sebelumnya sempat terkoreksi ke sekitar 700, tapi bisa kita lihat 700 masih berupa support kuat. Hari ini Inet berhasil bangkit dan kembali naik di atas 800. Dan untuk garis EMA 50 pun masih berada di bawah di 550. Salah satu sentimen kenaikan Inet karena Inet mendapat restu dari OJK untuk melakukan reissue jumbo. Dan jika kita lihat di broker summary itu Inet, asing terpantau malah keluar dengan jumlah lebih besar. Dan beberapa hari terakhir memang asing masih terus keluar. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan tinggi hari ini juga terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Inet, apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold, bisa jadikan 700 untuk trail stopnya. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry saham Inet, misalnya tetap harus hati-hati. Kenaikan saat ini belum ada akumulasi, dan di atasnya juga masih ada resisten terdekat di 880. Jika terpantau satu minggu ke depan Inet mencoba naik di atas 880 masih gagal, saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi ke sekitar 800 sampai 780. Karena secara candle 800 sampai saat ini belum terkonfirmasi break sebagai resisten. Tapi untuk yang sudah punya di harga bawah, saya saat ini masih bisa coba di hold. Saya lihat Inet masih ada potensi untuk menuju target terdekatnya itu di sekitar 900 sampai 950. Selanjutnya saham WiFi juga hari ini naik, bisa kita lihat naik 9% lebih ke 3.490. Tapi secara tren saat ini WiFi sudah tidak uptrend. Karena bisa kita lihat saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 di sekitar 3.460. Dan untuk support bisa kita lihat saat ini ada di 3.200. Karena saham WiFi menyentuh 3.200 hari ini masih bisa bertahan dari bawah. Dan untuk WiFi jika kita perhatikan di broker summary, asing juga sama masih terus keluar satu minggu terakhir ini. Kenaikan 9% ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Malah terlihat ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk saham WiFi, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 3.200, mesti tetap pertimbangkan jadikan garis EMA 50 atau 3.450 untuk target take profit apabila ternyata saham WiFi satu minggu ke depan gagal bertahan di garis EMA 50. Dan saat ini saya lihat untuk target kenaikan terdekat saham WiFi masih ada potensi ke 3.600. Dan jika teman-teman mencoba break ternyata gagal, tetap secara pergerakan masih dengan sideways, masih ada potensi untuk kembali ke 3.200. Sekarang kita lihat saham Doit. Doit hari ini juga mencoba untuk bangkit. Secara pergerakan bisa kita lihat Doit sebenarnya masih bergerak downtrend, tapi menarik saat ini berhasil naik kembali di atas 300. Dan kenaikan hari ini 5% lebih membuat Doit mencoba untuk break 320 sampai garis EMA 50 di 322. Secara teknikal, Doit baru akan menarik atau akan membaik jika terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50. Jika terkonfirmasi masih gagal break, secara pergerakan Doit masih akan sideways, dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali ke 300. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Doit, asing hari ini memang masuk, tapi akumulasinya tidak terlalu besar. Dan di broker summary juga terpantau kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk Doit, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 300 ke bawah, bisa pertimbangkan take profit apabila Doit satu minggu ke depan gagal naik di atas 320. Atau hold saja terus selama Doit masih kuat di atas 300. Dengan target lebih jauh di 340 sampai 350. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry saham Doit, lebih oke saat ini wait and see.
Bisa buy on breakout apabila duet terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Dan target swing jangka pendek tetap di 340 sampai 350. Selanjutnya, MBMA juga bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih, tapi saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan sempat hari ini menyentuh sekitar 575, tapi secara candle saat ini MBMA masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 560 ini masih berupa resisten. Dan MBMA juga menarik jika terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50 ini. Dan bisa kita lihat di broker summary memang terpantau 1 minggu terakhir asing terus masuk. Akumulasi asing hari ini lumayan besar, dan jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Sehingga ini menarik untuk coba dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break. Jika terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50, MBM akan mulai uptrend dan target kenaikan terdekat di 600 sampai 620. Jika terpantau masih gagal naik di atas garis EMA 50, misalnya tetap lebih oke. Coba tunggu di sekitar 520 sampai 525 untuk entry di sekitar garis EMA 150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.